Bagaimana hukumnya istri minta cerai dan pertanggungan jawab suaminya nanti? Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arash yang dijaga 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar, satu sayap malaikat ke satu sayap seluas langit dan bumi, bainal masyriq wal maghrib, bergoncang, bergegar saking tak sukanya mendengar lafaz ceraikan aku bang. Tapi kalau suami itu pemabuk, pecandu narkoba, tukang sipak, tukang tunjang, tukang tanduk, entah orang entah banteng ini, maka istri punya hak untuk minta lepaskan diri, namanya khulu'. Laki-laki melepas namanya talak, perempuan minta lepas namanya khulu', hakim melepas namanya fasah. Laki-laki di Indonesia sudah diikat dengan syirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin 3 bulan berturut-turut, atau saya melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga, maka istri saya melapor ke kantor pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kantornya di mana Pak Ustadz? Di belakang Parit Indah. Maka dalam hal kasus ini, jangan anak perempuan kita itu dibodohi. Nak, kau mesti patuh pada suami nak. Walaupun dia pecandu narkoba, pezina, kau patuh aja karena surga di bawah tapak kakinya. Pembodohan. Bergoncang tiang aras nak. Kalau laki itu sopan, soleh, baik, istri mengancam, kalau abang tak balik membawa kijang Innova Luxury, ceraikan aku. Bergoncang tiang aras. Tapi kalau suami itu pecandu narkoba, pezina, perampok, maka dia menggugat, tidak apa-apa. Katanya tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Jangan bodohi anak perempuan kita. Banyak orang membodoh-bodohi anak perempuan. Ustadz, di mana aja lembaga tahfiz di Pekanbaru nih Pak Ustadz? Pesantren Kubang. Namanya IBS, Islamic Boarding School. Ustadz Misran, adik Ustadz Mustafa Umar. Yang kedua Ustadz Romi di Rumbai. Ini nomor HP Ustadz Romi, Pondok Tahfiz. Catat, tulis. Ustadz Romi, Pondok Tahfiz. Anak-anak yang hafal Quran, maka dia diberikan Allah Ta'ala keutamaan, kecerdasan otaknya, akalnya, bisa pula dia memberikan syafaat orang beriman. Ustadz Romi, nomor WhatsApp 0823 8557 4657. 0823 8557 4657. Rumbai Tahfiz, hafal 30 juz. Di kepalanya itu 30 juz. Tinggal klik aja, klik Al-Baqarah muncul, klik Al-An'am muncul, klik. Bukan macam kita, klik Al-Baqarah, kul wallah juga keluar. Ustaz, kita sebagai makmum sholat, Al-Fatihah afdolnya kapan? Sebagai makmum perlu tak baca Al-Fatihah? Kata mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah, diam saja. Pendapat satu. Kata mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, makmum tak perlu Fatihah karena telinganya sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat zuhur, asar, baru dia baca Fatihah. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Tetap baca Fatihah makmum. Tadi saya baca Fatihah. Kapan? Dua pendapat. Tentang kapannya dua pendapat. Pertama, selesai waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 15 detik saya hitung, tengok jam. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau baca Fatihah setelah imam tak sempat lah Pak Ustaz. Apa pula tak sempat 15 detik? Kecuali imam tu ayatnya pendek, betul? Nun, Allahu Akbar. Belum pernah saya dengar imam baca nun, Allahu Akbar lagi. Cara yang kedua, ikuti bacaan imam. Ini cara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Setelah imam baca, dia tak baca lagi. Karena dia sudah mengikuti bacaan imam. Begitu cara membaca menurut mazhab Syafi'i. 2. Apakah meminta ruqyah itu dilarang Pak Ustaz? Soalnya ada acara ruqyah masal. Minta ruqyah tak dilarang. Mana dalilnya? Sahabat kena musafir, mau numpang di rumah kepala suku. Kepala suku numpang kami, tidak bisa numpang, pergilah mereka. Begitu dah tengah jalan, datang utusan kepala suku menjemput. Kemari, kenapa? Kena kala jengking kepala suku. Balik mereka, dibacakannya Al-Fatihah, ditiupkannya ke air, disiramkannya, diminumkannya, sehat. Itu dalil boleh minta ruqyah. Disampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, kami sedang dalam perjalanan minta izin ke kepala suku, tak dikasihnya. Tapi gini, lalu kemudian kami dikasih hadiah. Karena kepala suku itu sehat, dikasih upah 30 ekor kambing. Halal tak kambing nih? Kata Nabi, kenapa kalian tak kasih aku sebagian? Itu menunjukkan seandainya tak boleh, pasti Nabi mengatakan, dia minta ruqyah. Ya, siapa yang minta ruqyah, neraka jahanam tempatnya. Satu hadis mengandung 3 hukum. Pertama, boleh minta ruqyah. Yang kedua, boleh meruqyah dengan bacaan ijtihad dia. Nabi tak pernah mengajarkan kau bacakan Al-Fatihah, kau tiupkan ke air, tak ada. Yang ketiga, upah ruqyah halal. Satu hadis, 3 makna terkandung. Adapun hadis yang mengatakan la yastariqun, orang yang tidak akan dihisab di akhirat nanti adalah orang yang tidak minta ruqyah. Artinya tidak minta ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang bercampur dengan syirik, dukun, jin, hantu, setan. Yang kedua, dia tidak meyakini sehatnya karena ruqyah itu. Ruqyah itu hanya wasilah, sehatnya tetap karena Allah. Jadi tak masalah. Ustaz, apakah sholat sunat wudhu bisa dilakukan kalau air wudhunya sudah kering? Wudhu tak dihitung kering atau basah. Kami kalau di Maroko bulan 12 ini musim dingin, di bawah 0 derajat. Berwuduk pakai air panas, selesai wuduk langsung dilap pakai anduk. Karena kalau tak dilap sejuk menggigit. Maka setelah kering macam mana? Wuduk tak dilihat kering basahnya, wuduk dilihat batal tak batalnya. Kalau batal tak bisa lagi. Selama tak batal boleh. Tapi jangan gara-gara Ustaz melarang batal akhirnya ditahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Kalau batal, keluar masjid berwudu, tak apa-apa, darurat. Kata Ustaz harus duduk di masjid, tak boleh bergeser. Batal, pergi keluar, wudu, masuk balik. Yang tak boleh itu keluar, masak pula dulu, goreng ikan, baru masuk balik. Nah, Ustaz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras. Menengok pun tak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seraman. Ada level yang lunak. Baik. Malah dia merekomendasi. Bila anda ingin keluar dari kotak kecil, jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad, 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, salafi dari Malang. Garis lunak. Ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ah, ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz. Di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Ustaz, jadwal kajian Ustaz yang siang di mana saja? Soalnya kawan banyak yang tak bisa keluar malam. Siang saya pun jarang pula keluar datang. Jadwal saya hari Rabu di Ar-Rahman, tapi sudah 4 kali tak datang, absen. Sibuk itu, sekarang mengawas ujian 2 kali tak datang. Jadi datang sajalah subuh Sabtu di Bagi yang tak bisa datang melalui streaming www.facebook.com, buka di situ Ustaz Abdul Somad, ada streamingnya. Pahala streaming insya Allah beda-beda tipis dengan yang lain. Asal jangan solat berjamaah streaming, itu tak boleh. Usolli fardhu subhi rak'ataini streaming lillahi ta'ala. Oh, tak. Dengar pengajian streaming tak apa-apa. Ustaz, kata Ustaz Zakir Naik, orang murtad
tak harus dibunuh. Gimana tuh Pak Ustadz? In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis sahih, campakkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Jangankan pendapat Zakir Naik, pendapat Syafi'i pun campakkan kalau ada hadis sahih. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Kertas terakhir. Tidak halal darah orang muslim kecuali 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, pezina, rajam sampai mati. Kalau dia sudah nikah, berzina, rajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad, hukumnya pancung. Ustaz, bila rakaat 1, rakaat 2 dibaca ada ustaz yang mengatakan apa benar dibaca dalam arti terbaik dibaca. Bila rakaat 1 at-tin, rakaat kedua alam nasrah. Ayat sungsang maksudnya. Saya aliyah di air pala, Nurul Pala, air molek, Indragiri Hulu. Datanglah penceramah. Siapa yang membaca ayatnya tidak sesuai urutan Quran? Rakaat pertama kul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua kul huwallah, dari bawah ke atas, maka tidak ada pahalanya. Dia datang dari Sulawesi Selatan, orang Bugis. Tidak ada pahalanya. Tak disebutnya dalam kitab apa. Saya mau bertanya, malu, awak masih anak sekolah waktu itu. Akhirnya waktu di Mesir saya cari dapat. Ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang solat ayatnya terbalik, rakaat 1 di bawah, rakaat 2 di atas, maka pahalanya tak ada. Bukan hadis Nabi, ijtihad ulama. Tapi adabnya kurang, pahalanya tetap ada. Tapi yang sebaik-baiknya berurutlah. Kalau sudah wadduha baru alam nasrah, baru ke bawah. Kalau mau ujung-ujung kul a'udzu bil falaq, baru kul a'udzu bin nas. Jangan di start paling bawah. Kemana lagi? Habis nas kemana lagi? Itu tentang adab saja. Adab hamalatul Quran, adab qura'ul Quran. Pertanyaan terakhir, bagaimana keluarga sudah kita ajak untuk ke masjid tapi nanti ke nanti? Apa kita terus menerus mengajaknya? Ajak dia. Sampai kapan? Sampai dia stroke koma di ICU. Begitu dapat kabar, Bu, ya suami ibu koma. Alhamdulillah. Berhentilah aku mengajak dia sekarang. Barulah meleleh air mata dia. Hayya 'alas shalah, kata masjid DPR di samping awal bros. Barulah meleleh air mata dia. Andai dulu aku ke masjid ya Dinda. Rasakan bang. Dulu ku ajak kenapa tak mau? Bang rasakanlah. Ala haziniyah al-fatihah.